Halo semuanya, selamat sore Pak Pandu dan teman-teman yang lainnya. Perkenalkan, kami dari kelompok satu. Jadi pada hari ini kami akan menjelaskan tentang hasil penelitian kami terhadap pengaruh pemanfaatan ChatGPT di SMA Negeri 5 Malang. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Luka Mantri Rika Putri. Perkenalkan, nama saya Diava Nusifena Lauda Faradis. Perkenalkan, nama saya Valentin Alfrida Winda Pramantya. Perkenalkan, nama saya Manuela Amanda. Saya Salma Zahra Sulistyorini. Saya Yaskiel Damar Manurios. Dan saya Sifanya Lacisha Sugandi. Lalu untuk materi di dalam PPT ini adalah ada pertanyaan kunci, latar belakang, lalu ada pembahasan studi kasus, dan kesimpulan. Ini adalah video pada saat hari H pelaksanaan. Seberapa jauh tembok-tembok ini tak berarti, asal kulihat senyummu hari ini, mendengar keluhmu malam nanti. Saat semua tak jelas arahnya. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, saya Rara, saya dari BINUS University yang akan mewawancarai Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya, boleh. Baik, saya langsung ke pertanyaannya saja ya. Iya. Menurut Ibu Alivia, gimana sih pandangan Ibu mengenai AI, khususnya itu ChatGPT, yang biasa digunakan sebagian besar oleh siswa dan siswi SMA Negeri 5 Malang? Kalau di SMA 5, terutama di mata pelajaran saya, sosiologi, saya tuh enggan menyuruh siswa saya untuk menggunakan AI. Kenapa? Karena dengan kita menggunakan AI, sosiologi itu kan selalu ada di digital media apapun itu. Sedangkan tujuan pembelajaran sosiologi sendiri kan ingin siswa kita itu analitis, kritis ya, berdasarkan pemikiran dan pemahaman dia sendiri. Tetapi kalau dengan AI, dia tuh hanya membutuhkan kata kunci sedikit, 1 detik, 2 detik kan sudah terproses semuanya. Iya. Nah itu akan membuat gimana guru itu menilainya akan berubah. Maksudnya gimana? Yaitu misalkan kalau kita mengajarkan gimana cari sejarah sosiologi, kalau dia mengendalikan AI, otomatis kan cuma 1 detik, 2 detik kan semua itu sudah ada. Tetapi itu akan membuat siswa semakin kecenderungan untuk menggunakan AI, tidak mau membaca, dia hanya maunya menyalin. Lah itu akan menjadi kelemahan untuk pembelajaran berikutnya. Apakah ada kebijakan dari sekolah untuk melarang siswa-siswi dalam menggunakan AI di pembelajaran, Ibu? Kalau kebijakan dari sekolah melarang itu nggak ada, cuma semua itu kan tergantung gurunya masing-masing. Kalau misalkan gurunya kepinginnya dia membuat AI bukan dalam mencari jawaban, mungkin diperbolehkan. Kayak misalkan mencari ide tentang template atau apa itu boleh. Tetapi kalau untuk mengcopy segala sesuatu kayak penelitian itu kayaknya belum. Oh ya, baik Bu. Iya. Selanjutnya, apa yang membuat sekolah khawatir terhadap AI, khususnya ChatGPT, dalam pendidikan ini? Oke, yang membuat khawatir itu dengan AI, biasanya kan siswa akan ketergantungan ya. Iya. Ketergantungan itu apa? Dia nggak mau lagi membaca buku teks ya. Terus ketika guru menjelaskan, dia juga kayak acuh, tidak mau mendengarkan. Dia hanya berharap semua yang guru sampaikan itu sudah ada di ChatGPT. Nah itu akan membuat kelemahan pada siswa itu sendiri, yang dimana dia akan selalu mengandalkan AI dalam tugas apapun. Mendengar kabar berbagai macamnya, kali ini kita belajar banyak, dan untuk kita ulangi nantinya. Saat semua tak jelas arahnya, kita Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari kenapa kita memilih untuk menganalisis penggunaan ChatGPT di SMA Negeri 5 Malang. Nah, perkembangan teknologi digital, khususnya Artificial Intelligence atau AI seperti ChatGPT,
membawa perubahan yang besar dalam dunia pendidikan. Namun penggunaan juga menimbulkan masalah karena banyak siswa yang menyalahgunakan dan menjadikan ChatGPT sebagai satu-satunya sumber informasi. Meskipun demikian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ChatGPT juga memiliki potensi positif dalam mendukung proses pembelajaran. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini rumusan masalah ada 3, yaitu pertama, apakah penggunaan ChatGPT benar-benar efisien dalam pembelajaran di SMA 5 Malang? Kedua, apa dampak yang diakibatkan oleh penggunaan ChatGPT itu berlebihan atau enggak dalam suatu pembelajaran? Ketiga, yaitu apakah penggunaan ChatGPT dapat membantu siswa-siswi berpikir secara kritis? Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang lacan teori. Yang pertama adalah teori sibernetik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kami memakai SDGs 4 yang berfokus pada pengembangan kualitas pendidikan. Yang ketiga adalah teori difusi dan inovasi terhadap ChatGPT. Selanjutnya, pembahasan 1.1, mayoritas siswa 91,3% merasa ChatGPT membantu karena jawabannya cepat, jelas, dan memudahkan belajar. 9,7% menilai jawabannya kurang relevan. Meskipun AI mempermudah proses pembelajaran, penggunaan yang berlebihan dapat pikir kritis dan analisis mandiri siswa. Oleh karena itu, ChatGPT dinilai bermanfaat, tetapi tetap perlu digunakan secara bijak. Pembahasan 1.2. Berdasarkan hasil wawancara, penggunaan ChatGPT dapat menimbulkan dampak negatif bagi siswa, seperti ketergantungan yang menghambat berpikir kritis, serta potensi kecurangan atau plagiarisme yang merusak etika akademik. Selain itu, penggunaan ChatGPT dapat menurunkan minat baca dan komunikasi antara guru dan siswa. Sekolah tidak melarang penggunaannya dan kebijakannya diserahkan kepada guru masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan agar ChatGPT dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam bahasan 1.3, berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan, adapun sebanyak 73,9% siswa berpendapat bahwa ChatGPT memberikan pengaruh signifikan terhadap pendidikan mereka. Di SMA Negeri 5 Malang, banyak murid menggunakan ChatGPT untuk belajar, meringkas jurnal, dan mencari jawaban secara langsung. Meskipun ada manfaat yang banyak, namun penggunaan berlebihan dapat menimbulkan masalah, seperti kurangnya kemampuan menemukan informasi lebih dalam dibandingkan manusia. ChatGPT juga dapat memberikan informasi yang tidak akurat dan berpotensi menyebabkan plagiarisme yang merugikan integritas akademik. Lebih dari setengah responden mengindikasikan tren tinggi dalam penggunaan ChatGPT yang dapat menyebabkan ketergantungan siswa dan perubahan pola pembelajaran. Koneksi internet yang stabil diperlukan agar ChatGPT ini berfungsi dengan baik, sehingga siswa dapat berpikir secara kritis dalam menggunakan ini. Nah, selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan kuesioner yang telah kami sebarkan di SMA Negeri 5 Malang, sebanyak 73,9% siswa berpendapat bahwa ChatGPT mampu memberikan pengaruh terhadap dampak perubahan yang signifikan dalam pendidikan mereka. Dampak yang mereka rasakan yaitu meringkas jurnal atau buku dengan baik. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami, kelompok 1. Jika ada kurangnya kami minta maaf. Sekian dari kami, terima kasih.